Halo. Jonathan Tamrin. Jovita Ayu. Kita Balik kali lagi. ini ngebahas ini ya. Masa muda. Oh enggak, bukan ya. Kayak udah tua banget gitu ya. Tapi cocok. Kenapa? Masa muda karena hal-hal ini yang mau kita bahas ini tentang solo traveling adalah tidak tepat ketika lo lakukan ketika lo sudah berkeluarga atau udah cukup tua. Kenapa emang? Karena akan ada pertanyaan dari pasangan. Oh. Kenapa kamu solo traveling? Mau ngapain kamu di sana? Ketemu siapa kamu di sana? Itu pengalaman pribadi ya? Enggak. Oh enggak, karena itu pengalaman pribadi gue. Oh gitu. Enggak, iya kan gue baru menikah 3 tahun terakhir. Oke. Selama 3 tahun ini gue belum pernah sih solo Solo traveling. traveling. Karena ya itu kalau mau pergi, gue besok mau dong ke Labuan Bajo. Ngapain lu? Gue aja belum pernah seumur-umur gitu. Karena kan Udah, dia... pertanyaan tambahannya nggak ada? Enggak. Sama siapa kamu? Enggak dong kan sendiri. Itu jangan nambah-nambah lu. Jadi kita bakal ngebahas tentang tips bukan ya mungkin sharing Tentang pengalaman solo traveling ya. Solo traveling itu apa sih? Intinya lu jalan-jalan sendiri. Iya, benar. Ketemu temen di sana tapi nggak bawa temen dari tempat asal gitu lah ya. Bisa sewa di sana. Hah? Gimana? Hah? Sewa Maksudnya mobil? sewa guide. Oh. Gitu. Apakah itu termasuk solo traveling? Jadi misalnya gue sendiri ke gunung gitu misalnya. Kan nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin kalau naik pakai gunung porter. bahaya sih, iya. Ya kan, pasti pakai porter, pakai guide. Berarti itu apakah tergolong solo traveling? Solo dong tetap. Selama lu sendiri ya. Tetap sendiri. Oke. Sendiri tapi nggak merasa sendiri. Tapi berarti lu solo traveling paling pertama kapan, Jo? Gue berani solo traveling sendiri tuh kayaknya pas kuliah deh. Gue lupa tingkat berapa, tapi kuliah gue udah pernah jalan sendiri. Oh. Emang oke. suka, emang dari dulu Kemana? suka aja berjalan-jalan sendiri. Berpetualang ya? Bertualang. Mencari pengalaman. Mencari jati diri. iya. Mencari jati diri. Jadi sejatinya solo traveling ini adalah Tapi alasan lu, oke lu dulu deh. Lu kenapa dulu pertama kali solo traveling atau sampai sekarang lu masih gitu? Lu kenapa sih alasannya pergi sendiri? oke. Nah. Solo traveling itu gue lupa tepatnya kapan tapi mungkin setelah gue lulus sih, gue solo traveling tuh setelah gue bekerja mendirikan travel company itu. Oke. Sebelumnya kayak gue nggak solo traveling banget. Selalu berpartner gitu ya. Ya biasanya Apa? iya. Iya kan? Atau sama keluarga. Oh. Karena kan dulu tuh mentok-mentok sebelum gue buka travel tuh gue ke Bali paling mentok-mentok karena ketemu teman-teman. Sendiri tapi di sana ya banyak temen gitu ya. Iya karena gue sekolah di sana kan. Ya, Jadi kayak ya udah reunian sama teman-teman dan segala macam. Justru setelah kerja ini baru kayak gue mencoba. Jadi kalau nggak salah bener-bener solo travelingnya gue itu justru ke Ambon atau Kepulauan K gitu. Oke jauh ya, jauh sih itu. Iya. Tapi gue nggak tahu ya. Ini kan gue sebagai cewek banyak pertanyaan yang selalu ditanyain ke gue. Kalau dulu kenapa sih lu solo traveling ngapain sendirian emang enak ya? Iya. Kalau gue seneng karena mungkin gue tuh ekstrovert sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa gue menemukan kedamaian ketika gue jalan sendiri. Jadi gue gak harus mikirin orang lain gitu, paham kan? Oke, Lu gak usah ribet-ribet kayak nungguin misalnya susun itinerary ya suka-suka gue lagi males jalan ya suka-suka gue juga gitu loh. Jadi gak ikutin face orang, itu enak sih. Kayak menjadi egois itu bisa di saat solo traveling gitu. Tapi apakah lu ketika solo traveling itu backpacker banget atau tetap dalam segi comfort atau kayak gimana sih biasanya kalau lu? Karena itu masih muda ya, biasanya kan budgetnya nabungnya susah tuh. Oke. Jadi terbatas. Jadi kebanyakan nggak backpacker banget. Cuma gue tetap cari yang safe gitu kan. Gue tetap cewek ya. Misalnya gue nggak berani kalau misalnya kayak couch surfing gitu ya. Misalnya ibaratnya nginep di rumah orang gitu. Gue belum berani sih. Gue masih cari yang oke lah hostel gitu nggak apa-apa. Atau hotel kapsul gitu. Pernah tidur di pom bensin? Enggak. Enggak belum gue. Masjid enggak pernah juga ya? Belum. Itu lu ya? Enggak, gue enggak pernah juga. Cuman oke. ada teman-teman yang kita tahu zaman-zaman 2016-an itu kan traveling ke Indo lagi hits-hitsnya. banget. Banyak banget yang ternyata kayak saking ngiritnya yaudah deh gue cari pom bensin gitu nginep di Bener sih. musolanya dan segala macam Nyewa motor sebulan gitu ya. pasti akan lebih aman kan karena di tempat-tempat itu dan mereka tau kayak ini dari jauh nih si mbak ini atau si kakak ini apa segala macam. Biasanya orang-orang lokal tuh akan lebih ramah lah dengan kita. Bener sih. Itu cara untuk mendapat relasi bahkan bisa jadi tunjukin tempat-tempat yang nggak biasa gitu dari orang-orang yang kayak gitu. Iya, kenal di jalan gitu. benar. Ya nggak sih? Justru kadang-kadang kayak yaudah nginep di rumah saya aja. Nah iya Ya kan? ngirit banget Iya, tuh. iya, iya. Wah tapi gue belum pernah sih. Gue pernah nggak ya?
Enggak pernah. Gue pernahnya diundang makan di rumahnya. Okay. Jadi gue bilang, waktu itu gue ke daerah Ruteng, jadi motoran gitu. Terus tapi waktu itu case-nya ini gak solo sih, waktu itu gue dengan 2 teman kita bermotoran 3 orang. 2 teman cewek cowok? Cowok semua. Oh cowok semua. Terus gue ketemu dengan teman lokal. Di Ruteng. Di Ruteng, oke. Terus kayak, aduh pengen makan yang non halal nih. Gitu. Nyari di mana ya? Terus dia bilang kayak gini, enak. oh mas beli aja di pasar, biar orang tua saya jago masak, bernebon sama kecap gitu dia bilang. Kalau mau nanti beli dagingnya, nanti malam datang makan di rumah. Rumahnya sederhana banget, kita makan sama-sama sama keluarganya. Gue yang kayak, wah apa ya? Itu hangat banget ya, bener, nikmat bener. banget sih kayak gitu. Aduh. Jadi kayak ya ngerasa punya keluarga lagi gitu. Iya. Tapi itu sih nikmatnya. Apa? Macem-macem karena orang solo traveling itu banyak banget jenisnya. Okay. Banyak banget. Ada juga yang bertujuan. Apa tuh? Kayak gue. Lo apa? Tujuannya apa nih? Kalau Joni gue agak curiga tujuannya tuh yang wisata malam. Enggak Enggak tuh sama gue negatif terus. Enggak, kalau gue solo traveling tuh biasanya gue punya keinginan khusus. Contohnya gue pengen trip fotografi, diving. Gitu. Khusus diving. Jadi gue akan lebih puas ketika satu guide gue sendiri. Oh, paham. Jadi gue jadi puas. lu ya puas lah. Ya itu kan lu bisa jadi egois gitu loh. Lu ya benar. apa ya bisa. Ya itu waktu untuk diri lu sendiri. Lu mau ngapain sih? Benar, gue gak harus berbagi biota laut yang gue temukan itu dengan orang lain. Iya gak bisa gantian gitu ya. Karena gue foto. masih belajar foto juga kan. Jadi kayak gue puas aja kalau gue misalnya mau trip foto tapi sendiri gitu, gue puas. Dan gak tertekan kan kalau yang itu lebih jago, kamera lebih gede kayak aduh gue antar. Sebenarnya bukan masalah tertekan satu orang itu lebih jago atau kameranya lebih gede. Apa? Gue takut ketika gue lupa, gue kicking pasirnya naik. Ya, terus lu dimarahin. bubar itu. Gagal. Iya. Tapi itu juga sebenarnya salah satu cara untuk apa ya? Kalau gue melarikan diri. Melarikan diri. Oke. Gila ngapain ya dulu zaman muda kayak lari dari apa? Masalah belum terlalu ribet gitu sebenarnya. Cuma gue tahu banget kalau masih muda tuh masalah apa sih yang paling bikin ribet? Kalau gue masalah hati, ya kan kayak, aduh gue mau move on dong udahlah gue escape dulu lah misalnya kemana, Bali atau Jogja gitu-gitu dulu tuh alasannya. Gue nggak sampai berangkat sih. Terus kalau galau gitu lu ngapain? Nongkrong sama teman-teman. Nongkrong di mana? Minum gitu. Ditemenin. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Jarang, gue nggak bisa minum sendiri masalahnya. Gue tuh bukan, jadi kayak gue punya banyak, gue koleksi beberapa minuman. Gue beli tiap dari luar tuh gue beli satu. Donjo. Tapi gue nggak bisa minum sendiri gitu kayak orang kan ada yang kayak bisa nonton menikmati sambil minum gitu ya. Gue kayaknya butuh temen kalau minum. Iya. Tapi enakan sharing lah kalau drinking. Iya. Betul. Iya kan, udah lebih lemes gitu ya gak sih? Iya. Ngobrol sama Efeknya orang. juga lebih bagus. Iya. Efek dari minum Tapi itu. itu yang gue rasakan ketika solo traveling ke luar negeri. Gue pernah waktu itu ke Vietnam. Jadi sebenarnya itu trip girls trip. Cuma gue berangkat duluan biasalah. Gue pengen explore duluan gitu. Kalau sama cewek-cewek tuh biasanya gitu, paham gak? Gue tuh kan gak ribet ya. Gue gak catok-catok rambut gitu. Gue langsung ngeri apa gitu. Jadi gue gak males tuh nunggu-nunggu. Gue kebayang banget pasti tripnya nyantai, makan doang, party gitu kan. Kenapa sih lo? Tapi gue lebih pengen ke tempat-tempat yang kayak ya yang rada-rada aneh gitu loh. Maksudnya kayak museum, candi-candian gitu. Iya. Jadi gue berangkat duluan tuh kayak 3 hari, 4 hari duluan. Ya udah gue explore sendiri. 3 atau 4 hari ya, bukan 1 hari ya? Enggak dong, tanggung amat. Sehari mah capek doang. Iya, jadi sehari pertama gue santai gitu. Hunting kan. lah ya. Hunting tempat-tempat tadi. Kayak swipe up bukan swipe. Iya kayak gitu. Terus kayak ya udah explore aja. Dunia siang, dunia malam semuanya dicoba lah gitu. Oke. Vietnam Menarik. seru loh by the way. Menarik. Dan dia aman buat kayak gue kan solo traveler cewek gitu aman di sana. Kayak nggak ada yang berani. Kalau di sini ya gue masih menemukan di beberapa tempat sih nggak semua. Kayak cewek tuh lebih prone gitu, lebih beresiko di catcall gitu loh. Itu males loh sebenarnya. Iya. Kayak padahal baju gue celana gombrong nih, kaos, nggak ada menarik-nariknya gitu. Cewek sendiri pokoknya. Iya, tapi karena aja cewek di-catcall. sendiri, makanya kalau bisa gue berdandan tuh kalau lagi sendiri ya di dalam Indonesia. Gue Jangan kan secowok itu. mungkin. Kayak yang waktu kemarin kita interview pramugari.
Nah. Profesi kerjaan sehari-hari aja di cold calling. Makanya. Coba. Apalagi di jalan sendiri gitu ya. Betul. Iya, Kayak iya, wah iya. masih muda bening nih. Oke ciwit gitu. Nah, lu sering kan? Gue tahu. Kan gua udah bilang gue gak bisa siul. Oh iya, oke ciwit gitu. Gue gak bisa siul jadi gue gak bisa yang kayak gitu. Iya gitu sih. Itu Oke. itu yang gue temukan kalau di Indonesia. Tapi nggak semua tempat ya. Ada yang kayak sangat respect gitu. Gue seneng. Gue jarang sih solo traveling. Tapi ya sekalinya gue solo Orangnya nggak bisa sendiri sih lu. Betul. Kayak ada aja gitu Jo. Gue nggak pernah lihat tuh di fotonya di story kayak sendiri, nggak mungkin. Tuh nggak jauh banget. Iya nggak sih? Ke Sumba gue sendiri. Kapan? Sering banget. Gue Sumba tuh berangkat sendiri. Ya gitu ketemu dengan anak-anak. Gue ngobrol pengen main Ada aja. misi lah ya. Oh iya sendiri kadang juga ada misi ya. Iya. Maksudnya gue apalah kayak oh ya gue pengen aja nih ke Sumba. Ya udah ke Sumba gitu. Ya, akan lebih sering daripada kayak ke Bajo gitu. Karena kalau Bajo waduh pengen diving, Iya, gue pengen pasti ya macem-macem keliling, lah. ya. Maksudnya itu bukan kegiatan yang gue bisa gue lakukan sendiri karena sharing cost-nya akan lebih tinggi. Nah, sewa kapal dan lain-lain gitu itu kan sih. ada tempat-tempat yang memang Yes. penuh pertimbangan bahwa lebih baikkah solo traveling atau lebih baik dengan teman-teman. Iya gitu. benar. Apalagi kalau mungkin kalau concern gue di pandemi gini gue pengen gue harus tahu siapa yang gue pergi bareng gitu loh. Betul. Gak bisa gue misalnya datang satu tempat terus ikut open trip yang tiba-tiba dari sana tuh gue agak wah siapa Ya, nih orang agak dari was-was mana ya. nih gitu. Kalau misalnya pun rame-rame mungkin gue udah prepare dari sini. Ajak aja. Sama pertukaran pasangan tuh lebih gimana ya pertukaran? Gimana? Biasanya pertukaran pelajar Jo. Oh iya. Kenapa enggak maksud gue gini. Gimana, Ketika lo traveling berdua, memastikan bahwa partner lo tidak bertemu dengan orang lain. Ngerti gak lo? Bertemu oke. Maksudnya iya. gini, lo kan sekamar nih, let's say sama temen. Iya. Kan lu akan berapa hari, anggaplah 4 hari. Berarti lu 4 hari akan tidur sama dia, pergi Iya, sama intens dia, lah makan ya, dia. sharing. Kalau dia ketemu orang lain, ada resiko kan? Iya pasti. Menularkan. Ini kalau partnernya cewek ya? Lu ya? Cowok pun maksud gue. cowok pun. Ya misalnya lu cewek sama cewek, gue cowok sama cowok. Kalau dia ketemu sama orang lain, itu kan di luar kontrolnya kita. Iya benar. Misalnya dia terpapar COVID gimana? Gitu Iya, maksud gue. iya, berarti Bukan memang terpapar yang lain. Yang lain juga serem sih, hati-hati ya guys. Ya, Stay safe. Cek. Mesti pakai pengaman, masker, Masker hand gitu kan. sanitizer. Nah ya itulah. Ya nggak usah lanjutin lah. Tapi bener kan? Iya, iya. Jadi kayak memang sebenarnya kalau dibilang apa sih yang perlu disiapin? Satu, lo harus tahu tempat yang lo kunjungin. Riset, Ya, itu penting banget. Riset tempat yang lo kunjungin. Terus 2, lo harus tahu adat istiadat daerah tersebut. Budayanya. Gitu ya, budayanya. Itu harus banget. Terus mungkin kalau lo bermain Instagram, bermain Twitter, ketika lo nyampe kota itu lo bisa update story atau lo nge-tweet misalnya ke Lombok. Lombok anyone? Iya. Enggak, Enggak ya? kalau ala-ala kabut tipis, Aris ya. Aris gimana? Hashtag wish you were here. Wadah. Berharapnya disusul kalau itu. Emang kan kadang solo traveling ada misinya untuk mengajak orang yang dikodein. Oh iya. Karena memang zamannya solo traveling pada masa itu Pada masa ya. itu. Memang kan ada juga yang kayak gue sering denger nih obrolan bahwa iya soalnya konten Instagramnya udah habis. Konten foto gue udah habis jadi gue harus traveling lagi untuk ngisi stok. Ya bener juga. Gue gak pernah ada di Oh lu fase gak pernah itu ada sih, ya. Jo. Iya kan konten creator itu biasanya. Iya. Ataupun memang bukan konten creator. Kadang-kadang tuh oke. Oh ada yang pengen aja foto-foto gitu. Gue mengerti kalau konten creator. Kerjaannya memang harus mengupdate konten terus ya. Ya. Ini Instagramer bukan. Konten creator juga mungkin bukan gitu. Iya mungkin dia aspire to be. Tapi dia ngerasa harus ada terus foto traveling gitu. Kan sebenarnya kan uang terbatas. Oh Bener ini gak? orangnya oke. Nah maksudnya kita ngomong di masa-masa itu, di masa-masa kita umur-umur tertentu kan ya itu. Ya ada certain uang budget terbatas, lah. benar. Iya. Terus cuti terbatas. Oh iya. Bener pasti, kan? Tapi kalau misalnya dia liburan terus, fotonya bagus-bagus, sendiri terus, siapa orang di balik kamera itu gitu. Oh ini ujungnya. Ya. Ini berlaku di teman-teman lo ya?
Oh tapi gue pernah menemukan, oke gue ngerti maksud lo. Gitu. Kalau temen gue, nggak temen-temen gue sih, ada salah 2 atau 3 temen gue yang kayak gitu. Kayak dia ngantor deh. Terus kayak ya gue tau lah gaji rata-rata di situ untuk posisi itu segitu. Tapi kok jalan-jalan selalu tuh ya, kalau pokoknya luar negeri, Singapura lah, apalah, Aussie lah, apa gitu-gitu. Terus selalu foto sendiri. Terus kayak Kerjanya di mana? ya adalah sebuah perusahaan gitu ya. Bidang apa perusahaannya? Bidang apa ya dia, FMCG sih. Oh, oke. Cuma kan masih Tapi- kroco. Oh, oke. Ya. Belum yang dapat misalnya kayak posisi tertentu yang Belum, ada bonus, ada belum. fee ini, fee itu enggak? Belum, Belum. tapi ya. Wow, dan ternyata memang ya ada sponsornya, Mas. Sponsor dari brand. Sponsored by apa gitu. Ini dia content creator berarti, bukan? Bukan lagi gitu. Oh, bukan. Influencer. Bukan. Artis. Ya udah sampai situ saja ya. Adalah itu orang-orang itu. Oh, Tapi, berarti ini ada brand nih yang sponsorin berarti kalau orang-orang kayak gitu. Cewek kan temen lu? brand ada. Ada brand om-om namanya. Om-om. Kan ada brand orang tua, om-om, tante-tante. Oke, kalau pengalaman berkesan deh Jo, kan tadi udah kayak kenapa kita solo traveling. Terus nyiapin apa? Pengalaman berkesan Ya lo solo jalan traveling. sendiri. Ya itu menemukan jati diri, bukan menemukan jati diri juga sih. Maksudnya kalau Kenapa? menemukan jati diri itu kan kayaknya lu lost banget. Tapi lebih ke yang kayak lu belajar banyak hal baru buat gue. Oke. Kayak contohnya gue ke daerah Ambon waktu itu ya. Ambon atau kayak gue lupa. Cuman waktu itu adalah ngobrol dengan yang punya penginapan gitu. Ngobrol cerita. Gue suka ngobrol dengan orang lokal. Cerita-cerita mereka, perjuangan mereka. Bahwa gue mendapati hal-hal yang sesimpel mereka tuh nggak gila cari uang kayak kita di Jakarta. Gitu. Itu bener banget sih. Diajarin cari uang untuk menambah pendapatannya mereka, jawabannya adalah buat apa mas uang banyak-banyak, anak bisa sekolah udah cukup, bisa makan sehari-hari udah cukup, dia bilang gitu. Nggak usah lah, nggak perlu lah kita sampai yang kayak begitu. Gue yang kayak Jek gitu ya. damn, Lu merasa gitu. tertampar ya Iya, sebagai gue kayak, anak kota gitu ya. gila gue kerja tuh kita tuh pengennya dapat duit terus-terusan gitu. Banget. Kenapa tapi di daerah mereka yang gue bisa bilang cari uangnya lebih gampang, tapi mereka nggak mau manfaatin itu gitu. Memang pola pikirnya aja sih berbeda. Beda ya, benar sih. Gue merasa orang-orang di daerah tuh lebih sering bersyukur daripada kita yang di kota besar. Bersyukur dan kayak bahagianya tuh standarnya tuh kayak sederhana gitu loh. Iya, Kayak iya. lu bisa makan malam ngumpul keluarga tuh kayak Nah, seneng satu banget. hal yang gue dapetin adalah mereka tidak belajar untuk menjadi kaya, tapi Oke. mereka belajar untuk menjadi bahagia. Gila. itu Itu dalam yang juga. itu yang kayaknya akan gue tekankan kepada keluarga gue gitu ya, anak gue nggak Sun berkeluarga nih. gue nggak bakal pengen bilang kayak lo harus kerja keras supaya jadi orang kaya, enggak. Lo harus kerja keras gimana caranya lo jadi orang yang bahagia, karena konsepnya bahagia itu banyak banget kan, kayak Banyak lah. lo traveling bisa standar bahagia. Lo olahraga iya, bisa dan lu harus bahagia. menentukan Iya, standar bahagia lu, betul. ya kan? Dan kalau di daerah kita temuin kayaknya lebih simpel gitu loh. Iya, iya. Kalau kita kayaknya mesti upgrade iPhone, ya kan, upgrade laptop, apa Iya, semua iya. di-upgrade gitu ya. Kayak cewek nih ya, cewek tuh nggak bisa habis ya. Oke. Gue mau curhat dikit ya. Apa Jadi gue tuh nggak pernah, jadi panjang, nggak pernah pasang eyelash ya. Oke. Ternyata pasang eyelash tuh memang bikin cetar. Hah? Tapi ya lu jadi harus ada pengeluaran tambahan itu kayak aduh kenapa harus Itu tiap tambah minggu, lagi? tiap berapa minggu gitu Biasanya ya? setiap bulan gitu, tiap minggu. Gue kayak aduh nggak bisa habis gitu ya. Terus rambut mau dicat warna lalala, kalau di daerah nggak ada, catnya alami cuy. Betul, waxing Heeh. kalau cewek-cewek. Ya kan Iya, nggak ada rutin banget habisnya, tuh. emang. Waxing alisnya nggak inilah apa. Heeh. Ya gitu-gitu deh Udah pokoknya. gila deh pokoknya ya cewek-cewek. Waktu gue jadi cewek juga gitu. Enggak. Salah kan? Oke, mungkin gue mau cerita Kalau kalau lu lu gimana? dapet pelajaran itu, kalau gue solo traveling tuh gue menemukan Cowok. selain itu ya Oh, Jo, iya, itu iya. bukan highlight. Oh iya, maaf. Gue jadi tahu kekurangan gue dan udah itu yang penting. Gue tahu kekurangan gue. Oh, Jadi dan gimana caranya gue mengatasi kekurangan gue. seperti Karena kan bisa kadang kalau diceritain kekurangan apa yang lu dapat iya ketika lu misal traveling? nih kan gue orangnya cuek nih sebenarnya ya. Terus pas gue waktu itu ke Vietnam itu sendiri, itu saking cueknya gue entah gimana ya.
ada yang ketinggalan. Jadi lebih ke selebor sih. Jadi gue tahu gue tuh orangnya selebor gitu. Apa selebor tuh apa sih? Clumsy ya, clumsy. Jadi dari situ, tapi untungnya tuh paspor gue ketemu lagi dibalikin loh. Ada yang nyimpenin gitu ya. Gitu iya. Terus gue kayak balik lagi masih ada di situ. Gitu. Bayangin kalau nggak ada gue terdampar gitu kan. Iya. Terus ada di situ gue langsung kayak oke, gue nggak bisa nih kayak gini. Maksudnya kalau jalan sendiri ya lu harus urus diri lu gitu kan. Betul. Jadi setiap gue mau pergi atau check out atau dari kafe atau apapun, gue pasti langsung kayak cross check. Oke, handphone, paspor, apa. Jadi gue recall ulang biar nggak lupa. Jadi gue tahu gitu loh, untuk mengatasi clumsy gue tuh harus kayak gitu. Atau gue harus nyatet lah di handphone yang barang harus dibawa. Reminder gitu iya, ya. reminder Checklist. Iya. Dulu gue tuh unorganized banget, tapi sekarang gue udah lebih baik lah. Iya. Gue kalau kerja gue akan kayak gitu tuh. Akan lebih kayak ini udah belum, itu gue reminder. Kan. Jadi pagi-pagi gue oke, ini udah oke. Tapi kalau misalnya traveling sendiri gue nggak terlalu begitu. Oh ya udahlah, ketinggalan ini apa, beli deh atau orang kaya emang Jonathan Tamrin, luar biasa. Enggak, maksudnya kalau lo ketinggalan celana dalam pasti lo beli dong. Nggak mungkin cuma ketinggalan celana dalamnya di mana, Jo? Di rumah. Lupa rumah. Masukin gitu maksud gue. Oh, bukan di gitu. Oke. Jadi maksud gue, karena dan gue juga lebih yang kayak gue lebih percaya membawa barang gue sendiri daripada nitipin ke orang gitu. Kadang-kadang jangan gampang percaya sih. Karena orang itu takut lupa juga kan. Iya. Sebenarnya. Dan di luar negeri lu prone to be lebih gampang lu ditipu juga sebenarnya kan. Iya. Lu jangan anggap, dan itu jangan boleh naif ya. Jadi karena masih muda dulu tuh kayak merasa dunia ini menyenangkan gitu ya. Tapi banyak kriminal dan orang jahat di luar sana, harus tetap waspada gitu. Gue ketika dibilang waktu ke Paris, ketika dibilang kayak Paris tuh banyak copet kalau lu lagi foto di sini. Jadi ketika ada orang nawarin apapun dan minta tolong apapun, jangan. Ya udah lu beragam gila aja. Ni hao ma. Gue cuma no English. Iya gitu aja udah. Udah gitu aja udah makanya. Terus gue pokoknya gak pernah bukannya gak mau bantuin orang ya, gue takut nanti ada trik tipu daya gitu. Jadi gue lebih safety dengan menjaga barang gue. Kalaupun gue mau nolong orang, gue taruh dulu semuanya di kantong depan. Iya, terus di coat gitu ya. Gue tutup, udah baru kayak gue tolongin gitu. Tapi kalau kayak dia bilang, ayo saya ikut sulap, enggak, ntar hilang jam gue kalau lu sulap. Aduh. Hati gue aja disulap gimana? Ya, aduh. Jadi trust issue ya kadang-kadang. Tapi gak apa itu penting teman-teman ya. Jadi jangan gampang percaya sama orang. Betul. Dan kalau bisa memang sebelum ketika lo solo traveling, kalau bisa adalah lo cari dulu teman lokal. Iya. Entah itu driver, entah itu guide, entah itu penginapan, ataupun lo tanya-tanya di forum. Karena banyak banget forum seperti forum backpacker Indonesia, kayak Couchsurfing. Selama itu digunakan dengan benar, akan benar. Tapi kalau tujuan lo udah nakal, ya nakal juga gitu. Tapi ya ada masanya kan. Ada masanya. Gak apa-apa, masih muda kan yang nonton kan? Silakan solo traveling, masih belum, bisa. Iya, buat yang belum pernah solo traveling harus mungkin coba sih, sekali seumur hidup juga boleh sih, sekali gitu. Benar, apalagi buat lu yang belum menikah kata Jovita. Iya. Karena kalau sudah menikah akan ada pertanyaan tambahan. Mau mengunjungi siapa kamu di sana? Bye, see you next episode. Bye.